Partai Golkar hadir bak pohon beringin yang kokoh dalam politik Indonesia. Akar partai ini tertancap dalam dan merambat kemana-mana hingga jadi salah satu partai politik paling populer di negeri ini. Hingga saat ini, Golkar menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dalam pileg maupun pilpres di Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya pohon partai ini tertanam dalam politik Indonesia? Sejarah paling awal Golkar sebenarnya sudah dapat dilihat sejak 20 Oktober 1964. Kala itu, para petinggi militer mendirikan organisasi bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Organisasi ini dibentuk untuk mengimbangi pengaruh PKI yang tengah menanjak. Meski begitu, Sekber Golkar tergolong tidak cukup moncer di masa itu. Ada 3 organisasi yang membidani munculnya Sekber Golkar, yaitu Kosgoro, MKGR, dan Soksi. Golkar kemudian baru menguat setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Menurut Robert E. Elson, Golkar kala itu dijadikan kendaraan elektoral bagi rezim Orde Baru. Menurut Leo Suryadinata, pada tahun 1971 pemerintahan Soeharto melakukan revisi terhadap undang-undang tentang pemilu dan legislatif untuk menjamin kontrolnya akan pemerintahan. Perubahan ini kemudian mampu menghasilkan kemenangan untuk Golkar pada pemilu tahun 1971 dengan persentase 62,8%. Setelah kemenangan itu, Golkar semakin berusaha menancapkan kukunya di negeri ini. Pertama, Golkar berhasil membangun kemesraan dengan pegawai negeri melalui Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Selain itu, Golkar juga semakin di atas angin karena partai-partai lain harus mengalami fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk Partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI untuk Partai Sekuler Nasionalis. Belum cukup sampai di situ, Golkar juga semakin merajalela setelah diperkenalkannya konsep masa mengambang, di mana terjadi depolitisasi masyarakat dan partai-partai lain dilarang untuk memiliki cabang di bawah tingkat distrik. Akibatnya, Golkar benar-benar merajalela karena bisa mencapai massa desa melalui afiliasi mereka dengan Korpri, sehingga mereka bisa menggenggam birokrat hingga di tingkat terbawah. Selama bertahun-tahun, Golkar merajai pemilu yang dilaksanakan di negeri ini, meski tak pernah resmi menjadi partai. Reformasi kemudian hadir bagaikan petir yang menyambar kokohnya sang beringin. Mundurnya Soeharto di tahun 1998 membuat nasib Golkar seperti berada di persimpangan. Kala itu, menurut Suryadinata, Golkar seperti pohon yang tumbuh ke arah berbeda karena muncul 2 kubu. Kubu pertama adalah kubu B.J. Habibie yang didukung oleh kelompok sipil. Sementara kubu kedua adalah kubu Edi Sudrajat, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang mewakili kelompok militer. Pada Munaslup 9-11 Juli 1998, kedua kubu ini memiliki jagoannya masing-masing. Kubu Habibie menjagokan Akbar Tanjung sebagai calon ketua umum, sementara itu kubu militer menjagokan Edi Sudrajat. Pada akhirnya, Akbarlah yang terpilih menjadi ketua umum. Terbelahnya sang beringin ini mungkin menjadi kisah paling awal tentang konflik di dalam tubuh Golkar. Edi kemudian diketahui mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Setelah itu, beberapa kali perpecahan juga terus terjadi di tubuh Golkar. Golkar kemudian harus bertransformasi agar dapat mengikuti pemilu di era pasca Soeharto. Pada Juli 1998, kelompok ini akhirnya resmi memiliki nama Partai Golkar. Pada akhirnya, berakhirnya rezim Orde Baru menjadi pukulan telak bagi Golkar yang lama menjadi hegemon di negeri ini. Untuk pertama kalinya, sang beringin tergoncang dihantam tanduk milik PDIP yang keluar sebagai pemenang pemilu 1999. Memang mereka tak tumbang hingga di titik terbawah seperti yang diprediksikan oleh banyak orang.
Tapi persentase suara Golkar terjun bebas dari 74% di pemilu 1997 menjadi hanya 22% di pemilu 1999. Meski begitu, ternyata akar sang beringin masih cukup kuat untuk kembali tumbuh dan meninggi. Pada pemilu 2004, Partai Golkar keluar sebagai kampiun untuk pertama kalinya di era reformasi. Sayangnya, Partai Beringin ini tak selalu teduh untuk kader-kadernya. Beragam konflik internal mampu menggoncangkan pohon partai yang lama mengakar ini. Beberapa musyawarah nasional yang memperebutkan kursi ketua umum kerap berujung pada munculnya parpol sempalan Golkar. Beberapa saat setelah Munaslup 2004, riak-riak mulai muncul di dalam partai. Pada 21 Desember 2006, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Kemudian ada pula partai pecahan lain yaitu Partai Gerindra yang berdiri pada 6 Februari 2008. Tidak hanya itu, imbas dari Munaslup 2009, Surya Paloh juga kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan Ormas Nasional Demokrat yang kemudian menjadi parpol. Ada pula nama Tommy Soeharto yang sempat mendirikan Partai Nasional Republik di tahun 2012, lalu kemudian partai berkarya di 13 Mei 2016. Di luar konflik seperti itu, terjadi pula konflik kepengurusan di tahun 2014 di mana Golkar terpecah menjadi dua kubu. Ketika itu muncul Golkar kubu Abu Rizal Bakri dan juga kubu Agung Laksono. Dualisme ini kemudian baru usai ketika terjadi Munaslup 2016 yang menghasilkan nama Setia Novanto sebagai ketua umum. Kepemimpinan Novanto kemudian juga bukannya tanpa konflik. Pasca penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, internal Beringin kembali bergejolak. Novanto diminta mundur karena dianggap telah merusak nama baik Partai Golkar. Akhirnya muncul nama Erlangga Hartarto untuk menggantikan sosok Novanto sebagai orang nomor satu di Golkar. Terlepas dari histori konfliknya, sulit untuk memungkiri bahwa akar sejarah Golkar membuatnya tetap menjadi partai yang diperhitungkan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah partai ini akan tetap bisa terus berada di posisi teratas dalam pemilu? Partai Golkar mengajak kita optimis melihat ke depan. Indonesia tidak boleh menjadi bangsa tertutup. Kita bukan katak dalam tempurung. Kita adalah burung elang yang terbang tinggi, menatap horizon yang membentang luas.